Halo bro, balik lagi di channel Kata Kakang Afid. Channel belajar masa kini. Ya iyalah, masa-masa lalu, mantan. Hush. Tonton sampai habis, jangan skip biar nggak gagal paham. Sing rasa wis pinter rasah nonton. Ambil kertas, pulpen, kita cus. Halo, halo, halo. Kali ini kita akan bahas prediksi soal TPS UTBK SBMPTN tahun 2020 pada bagian pengetahuan kuantitatif. Udah aku disediakan 10 soal yang lumayan hot. Kita belajar bersama. Ya, kita coba kerjakan soal nomor 1 nih. Sebelum kita kerjakan, kita ingat kembali sifat dari sudut gitu ya. Bahwa kalau ada sudut yang saling bertolak belakang, itu besaran sudutnya sama. Jadi ini sama ini itu besar sudutnya sama. Begitu juga dengan ini itu besar sudutnya sama. Nah, ini diingat ya. Nah, dari sifat ini kita terapkan di sini nih. Berarti sudut ini dengan ini itu nilainya sama, besar sudutnya sama. Misal aku kasih nama X gitu ya. Nah, dua-duanya X. Nah, sekarang coba kita kerjakan nih. Kita tinjau segitiga yang sebelah kiri dulu. Segitiga yang sebelah kiri di sini ada 3 sudut. A, kemudian ini ya, A plus 10 dan X. Kita ingat bahwa jumlah sudut dalam suatu segitiga itu harus 180 derajat. Nah, ingat ya. Berarti ketika A ditambah A plus 10 ditambah X harus sama dengan 180 derajat. Setuju ya? Nah, kita tambahkan nih. A tambah A sama dengan 2A ditambah 10 ditambah X sama dengan 180 derajat. Maka X sama dengan 180 dikurangi 10, 170. 2A-nya pindah ke kanan, jadi minus 2A. Nah, persamaan pertama sudah kita peroleh. Nah, sekarang kita tinjau segitiga yang sebelah kanan. Nah, ini ya. Gimana coba? 2A ditambah A min 15 ditambah X harus sama dengan 180 derajat. 3A ini ya, kita tambahkan 2A tambah A, 3A min 15 plus X sama dengan 180. Sehingga X sama dengan 180 ditambah 15 dikurangi 3A. 195 dikurangi 3A. Ini persamaan yang kedua. Nah, ini kan sama-sama X ya. Ini X, ini juga X. Nah, berarti kan kalau ini aku taruh di sana, berarti kan 170 min 2A sama dengan 195 min 3A. Nah, setuju ya. Sekarang A-nya aku taruh di sebelah kiri semua. Berarti min 3A menjadi plus 3A ya. 3A dikurangi 2A sama dengan A. Kemudian 170-nya aku pindah ke kanan. Berarti 195 dikurangi 170. Sehingga A sama dengan 25. Jawabannya yang B. Oke, lanjut soal yang nomor 2 ya. Coba kita baca dulu. Jika M orang dapat mengecat sebuah rumah dalam 2 hari, berapa hari yang dibutuhkan oleh M plus 2 orang untuk mengecat rumah yang sama? Nah, kalau kita baca soalnya, ini tuh soal tentang perbandingan gitu ya. Dimana perbandingan itu kan ada 2, senilai dan berbalik nilai gitu ya. Kalau kita baca soal yang ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, kenapa disebut perbandingan berbalik nilai? Karena di sini kan variabelnya kan tentang orang dan hari gitu ya. Semakin banyak orang yang bekerja mengecat, maka jumlah harinya akan semakin sedikit. Jadi berbalik gitu loh. Kalau orangnya nambah, harinya berkurang. Kalau orangnya makin sedikit, maka harinya akan makin banyak, makin lama selesainya gitu ya. Jadi ini perbandingan berbalik nilai. Cara mengerjakan perbandingan itu gimana? Gini, misal di sini kita tulis kan variabelnya kan ada orang dan
hari gitu ya. Nah, kalimat yang pertama ya. Jika M orang dapat mengecat sebuah rumah dalam D hari, nah, berapa hari yang dibutuhkan oleh M plus 2 orang untuk mengecat rumah yang sama? Berapa hari gitu ya. Misal berapa harinya itu aku kasih tanda sebagai X. X ini yang bakalan kita cari gitu ya. Karena perbandingan berbalik nilai, caranya gini nih, dibalik gitu ya. Kalau aku biasanya kayak gini. Ini aku kasih tanda per, ini juga. Nah, tapi karena berbalik nilai, ini susunannya yang salah satu dibalik gitu loh. Nah, gitu ya. Jadinya kayak gini nih. M per M plus 2 sama dengan yang satu dibalik. Jadinya X per D gitu ya. Ini bisa kita tulis M kali D sama dengan X dikali M plus 2. Nah, kalau yang gini paham ya? Kalau nggak paham komen, nanti kakak jelaskan lewat kolom komentar. Nah, yang kita cari itu kan X gitu ya. Nah, sekarang X-nya kita pisahin aja nih. Jadinya X sama dengan M kali D per M plus 2 gitu ya. Jadi kan aku nyari X. Nah, berarti kan X sama dengan M kali D ini ya. M kali D, M plus 2-nya aku pindahin ke sini gitu ya. Jadi kan M kali D per M plus 2. Sehingga jawabannya adalah yang D. Ya, kalau belum paham soal yang tadi diulang lagi juga boleh. Sekarang selanjutnya soal yang nomor 3 nih. Jika rata-rata dari X, Y, Z adalah 8 dan rata-rata Y dan Z adalah 4, berapakah nilai X? Nah, ini soal tentang rata-rata ya, statistika. Rata-rata, nah, X bar ya, sama dengan rata-rata dari X, Y, dan Z. Berarti X ditambah Y ditambah Z dibagi ada 3 data ya, itu sama dengan 8. Nah, berarti X plus Y plus Z sama dengan 8 dikali 3 ya kan ya, ini kan ke sana gitu ya, jadinya 24. Nah, ini persamaan yang pertama. Kemudian rata-rata Y dan Z adalah 4. Nah, berarti kan Y ditambah Z dibagi ada 2 data ya, sama dengan 4. Berarti Y plus Z sama dengan ini ke sana, jadinya 4 kali 2 8. Ini persamaan yang kedua. Nah, kita lihat nih. X plus Y plus Z 24. Sementara persamaan yang kedua Y plus Z sama dengan 8. Maka Y plus Z ini bisa kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Nah, di sini kan ada Y plus Z juga ya. Nah, berarti kan ini bisa kita tulis menjadi X ditambah Y plus Z-nya diganti ini ya, 8. Nah, sama dengan 24. Berarti X-nya 24 dikurangi 8 sama dengan 16. Selesai. Yang C jawabannya. Ya, yang selanjutnya nih, soal nomor 4. Ini soal ini kelihatannya gampang, tapi kalau nggak dikerjakan dengan pikiran yang tenang, itu kadang-kadang malah jadi nggak bisa gitu ya. Sekarang coba kita kerjakan nih. 1 min X per X sama dengan 4 min 4X per X. Maka itu adalah gitu ya. Yang ditanyakan itu kan ini kan sama dengan ini gitu ya. Nah, berarti kita tinggal hitung yang ini. Kita tulis ulang ya. 1 min X per X sama dengan 4 min 4X per X. Nah, kalau kita lihat di sini itu 4 min 4X itu kan 4-nya bisa kita keluarin gitu ya. Jadinya 4 dikali 1 min X. Nah, per X. Itu ya. Nah, ini kita tulis ulang. 1 min X per X. Nah, kalau teman-teman lihat 1 min X per X ini tuh kan sama dengan ini gitu ya. Nah, jadi bisa kita misalkan gitu. Misal jelek tulisannya. Misal
1 min X per X aku misalkan sebagai M gitu ya. Nah, berarti kan ini tuh bisa kita tulis menjadi M sama dengan 4M. Nah, setuju ya? M sama dengan 4M. Dimana M itu kan yang sedang kita tanyakan ini ya. Nah, gitu ya. Berarti misal M ini kita pindah ruas ke sana, jadinya kan 4M kurangi M 3M. Di sini tinggal 0. Berarti M sama dengan 0 dibagi 3. 0 dibagi 3 tetap 0 gitu ya. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Sekarang soal yang nomor 5 nih. Sekarung pakan ikan yang diberikan pada ikan jenis A habis dalam X hari. Untuk ikan jenis B habis dalam 6 hari. Jika untuk memberi makan kedua jenis ikan A dan B, berarti dua-duanya gitu ya, maka pakan akan habis dalam waktu 4 hari. Manakah yang benar untuk nilai X? X itu nih ya. Berarti yang ditanyakan itu kalau dikasih makan ke ikan A aja itu akan habis dalam berapa hari gitu ya. Berarti yang ditanyakan itu tentang berapa hari. Kalau kita analogikan itu ya, kan ini kan tentang makanan, waktu gitu ya. Berarti kan ini kan ngomong tentang kecepatan gitu ya. Kecepatan makannya si ikan A dan ikan B itu kan beda gitu ya. Kalau kita ingat konsep kecepatan itu kan jarak dibagi waktu gitu ya. Nah, ini bisa kita terapkan ke sini gitu loh. Analoginya sama. Kecepatan si ikan makan itu bisa kita ukur dari jumlah pakannya dibagi waktunya. Waktunya di sini hari gitu ya. Nah, sekarang kita coba cek yang A, ikan jenis A. Kalau dikasih makan sekarung gitu ya, misal aku kasih ini ini kecepatan A gitu ya. Kalau dikasih pakan 1 karung itu akan habis dalam T hari, dalam X hari gitu ya. Sementara untuk kecepatan ikan B itu kalau untuk dikasih makan 1 karung itu akan habis dalam 6 hari. Sementara kalau kecepatannya A sama B digabungin gitu ya, ini kalimat yang ini, itu akan habis dalam 4 hari. Nah, kecepatan A tahu, B tahu, kecepatan gabungannya tahu. Nah, berarti kan ini bisa kita tulis menjadi 1 per X ditambah 1 per 6 itu sama dengan 1 per 4. Nah, cocok kan? Nah, sehingga 1 per X sama dengan 1 per 4 dikurangi 1 per 6. Kita samakan penyebutnya jadi per 12 ya. Berarti ini menjadi 3, ini 2. 3 kurangi 2, 1 per 12. 1 per X sama dengan 1 per 12. Berarti X-nya sama dengan 12. Jawabannya yang C. Ya, sekarang soal nomor 6. Di dalam lingkaran besar terdapat 2 lingkaran kecil yang identik, yang saling bersinggungan di pusat lingkaran besar. Nah, berarti 2 lingkaran kecil ini bersinggungan di pusat lingkaran besar. Berarti ini tuh pusatnya lingkaran yang besar gitu ya. Jika luas satu lingkaran kecil A, berarti luas lingkaran yang kecil LK gitu ya, itu sebesar A, maka luas daerah yang diarsir adalah luas daerah yang diarsir itu yang warna oranye ya. Nah, sekarang gimana cara mengerjakannya? Kita ingat rumus luas dulu, rumus luas lingkaran gitu ya. Itu kan sama dengan pi R kuadrat gitu ya, ingat kan? Nah, misal ini kita luas lingkaran kecil, nah itu sama dengan pi R kuadrat. Sementara luasnya udah kita tahu sama dengan A gitu ya, berarti A itu sama dengan pi R kuadrat. Nah, sampai sini dulu. Ini lingkaran kecil. Kemudian yang kedua lingkaran besar gitu ya. Lingkaran besar sama dengan
pi r kuadrat. Nah, kenapa aku bedakan? Karena jari-jarinya lingkaran kecil dan jari-jari lingkaran besar itu kan beda gitu ya. Jadi aku lambangkan dengan huruf yang berbeda gitu, biar nanti nggak dikira sama gitu ya. Nah, sekarang kita lihat gambar nih. Kita lihat gambar ya. Tadi kan yang udah diketahui lingkaran kecil ya, luasnya A gitu ya. Misal kita lihat nih, lingkaran kecil itu jari-jarinya itu kan segini nih. Nah, ini titik pusatnya, itu jari-jarinya segini gitu ya. Yang ini juga titik pusatnya, jari-jarinya segini. Nah, kemudian jari-jari lingkaran besar itu seberapa? Jari-jari lingkaran besar itu kan segini ya. Nah, atau segini. Nah, berarti jari-jari lingkaran besar itu dua kalinya jari-jari lingkaran kecil. Setuju nggak? Iyalah. Apa sih pentingnya? Pentingnya itu di sini nih. Karena aku pengen menyamakan ini nih, R besar itu kan sama dengan 2R kecil gitu ya. Berarti kan 2R kecil dikuadratkan. Nah, jadi yang dikuadratkan jangan R kecilnya doang, duanya juga. Biasanya kalian kelewatnya di situ tuh. Berarti luas besar sama dengan pi 4R kuadrat. Nah, terus gimana nih buat nyari luasnya yang besar gitu ya? Di sini kita lihat ada sesuatu yang sama, yaitu pi. Nah, sama-sama ada pi gitu ya. Dimana nilai pi itu ya sama aja di mana-mana gitu ya. Kalau kita uraikan yang ini, pi sama dengan A per R kuadrat. Kalau yang di sini, pi sama dengan LB per 4R kuadrat. Nah, ini kan sama-sama pi. Pi sama dengan pi. Nah, berarti A per R kuadrat sama dengan LB per 4R kuadrat. Nah, setuju ya? R kuadratnya bisa kita coret. Sisanya A dikali 4 atau 4A gitu ya, sama dengan LB. Jadi, luas lingkaran besar itu sama dengan 4A. Tapi sebentar, kalian jangan buru-buru milih D dulu. Karena yang ditanyakan itu bukan luas lingkaran besar, tapi luas daerah yang diarsir. Luas lingkaran besar kan segini. Luas daerah yang diarsir itu yang warna oranye. Berarti untuk mencari luas daerah yang diarsir, itu sama dengan luas lingkaran besar dikurangi 2 lingkaran kecil. Kan lingkaran kecilnya ada 2 gitu ya. Nah, lingkaran besar itu apa? 4A dikurangi 2 kali lingkaran kecil itu luasnya A gitu ya. Berarti 2A. Sehingga 4A kurangi 2A sama dengan 2A. Jawabannya yang B. Nah, gitu. Oke, sekarang soal yang selanjutnya, soal nomor 7 nih. Seorang atlet berlari dengan kecepatan tetap menempuh jarak 8 km dalam waktu 14 menit. Berapa menit yang ia butuhkan jika ia menempuh jarak 20 km? Nah, di sini soal tentang perbandingan lagi nih. Perbandingan, cuman yang ini perbandingan senilai. Beda sama soal yang sebelumnya tadi ya. Kenapa disebut perbandingan senilai? Karena di sini parameternya kan jarak dan waktu. Ada 2 ya, jarak dan waktu. Nah, konteksnya di sini kan berlari gitu ya. Kalau jaraknya semakin jauh, maka waktu yang dibutuhkan pasti akan semakin lama gitu. Sementara kalau jaraknya sedikit, maka waktunya juga makin sedikit gitu. Jadi dia senilai, perbandingan senilai gitu ya. Kita tulis yang pertama, jaraknya 8 km dalam waktu 14 menit. Berapa menit waktu yang dibutuhkan jika menempuh jarak 20 km? Yang ditanyakan waktu ya, berapa menit. Aku lambangkan sebagai X gitu ya. Nah, beda sama yang perbandingan berbalik nilai tadi kan salah satunya ditukar atas bawahnya gitu ya. Kalau yang senilai aku tulis sesuai aja. Jadi 8 per 20 sama dengan 14 per X. Nah, yang kita carikan X gitu ya. X-nya aku taruh di atas. Gini, jadinya 8X sama dengan 20 kali 14 gitu ya. Sehingga X sama dengan
20 kali 14 dibagi 8. Tinggal kita coret aja nih. Kita bagi 4. Di sini tinggal 5, sini tinggal 2. 14 bagi 2, 7. Sisanya 5 kali 7, 35. Sehingga jawabannya yang C. Nah, gampang ya. Jadi kalau soal perbandingan tuh kita tinggal menganalisis saja. Itu perbandingan senilai atau berbalik nilai, gitu ya. Gampang kan? Oke, jangan sampai kebolak-balik ya. Nanti aku buatkan post khusus tentang kumpulan soal perbandingan kapan-kapan. Komen aja kalau mau. Ya, soal yang selanjutnya nih, nomor 8. Tentang grafik pertidaksamaan ya. Dari grafik di bawah, manakah pertidaksamaan yang daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir? Yang diarsir warna biru ini ya. Oke. Sekarang coba kita kerjakan kayak biasa nih. Kita lihat sumbu Y, misalnya sumbu Y dulu. Sumbu Y di situ pas di angka 2 gitu ya. Berarti kita tulis 2x. Di sumbu X pas di angka min 1. Berarti dikalikan Y gitu ya, sebaliknya gitu ya. 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Berarti 2x min Y titik min 2. Ini bisa dikurang dari atau lebih dari sama dengan. Kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita cek. Kita coba pilih satu titik yang berada di daerah penyelesaian alias di daerah yang diarsir ya. Coba kita pilih nih 0,0 ya. 0,0. Coba kita masukkan ke sini. 2 kali 0, 0. Min 0. Titik min 2. 0 titik min 2. 0 itu lebih dari min 2 gitu ya. Berarti yang lebih dari sama dengan. Berarti jawabannya 2x min y lebih dari sama dengan min 2. Ini ya jawabannya. Coba dicek, ada nggak? A bukan, B bukan, C bukan, D bukan, E bukan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita coba kalikan min 1 kayak biasa ya. Berarti kan min 2x plus y tandanya berubah, kurang dari sama dengan 2. Kenapa berubah? Cek video sebelumnya ya, udah aku jelasin berkali-kali. Min 2x plus y kurang dari sama dengan 2. Nah, jawabannya yang A. Ya, soal yang selanjutnya nih, nomor 9. Manakah nilai berikut yang terbesar? Yang terbesar ya, berarti kita cek satu-satu dari setiap optionnya. Dari semua option itu semua dalam tanda persen gitu ya. Jadi persen ini bisa kita abaikan. Nah, kita coret aja semuanya. Jadi kan tinggal 7 kali 7 49, 30 kali 2 60, 8 kali 6 48, 20 kali 4 80, 9 kali 7 63. Berarti yang paling gede ini 80 ya. Jawabannya yang D. Ya, soal yang terakhir nih. Daerah yang diarsir pada diagram Venn di bawah memenuhi persamaan. Ya, daerah yang diarsir yang warna oranye itu ya. Yang ini nih. Nah, daerah ini itu kan irisan A dan B gitu ya. Berarti bisa kita tulis A dan B. Kemudian sisanya itu kan tinggal ini ya. Ini bisa kita sebut sebagai C gitulah ya. A dan B atau C gitu ya. Ada nggak? Nggak ada ya. Oh gini. Ini itu lingkaran ini tuh C itu kan sebenarnya dia tuh irisannya A dan C gitu ya, bisa disebut A dan, karena C itu kan termasuk dalam A gitu ya, sehingga ini bisa kita tulis sebagai C dan A. Nah gini ya, setuju nggak? A dan B itu yang ini, atau A dan C. A dan C ya ini lingkaran ini. Jadi jawabannya yang B. Gimana? Kira-kira ada yang masih belum paham, Pak? Kalau ada yang belum paham atau penjelasannya kurang jelas, silakan kasih komentar aja. Nanti akan coba aku perbaiki.
Kalian juga boleh request video selanjutnya kira-kira aku bakalan bahas apa gitu ya, sesuai kebutuhan kalian. Sekian, semoga bermanfaat. Salam Kakak Hafid.